Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Hari ini kita akan membahas tentang mata kuliah teori belajar dan pembelajaran. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan sedikit lebih dalam membahas tentang teori behavioristik atau teori behaviorisme. Bersama saya Ades Permadi, mari kita mulai penjelasannya. Sebelum kita masuk ke dalam penjelasan tentang teori behaviorisme, ada baiknya kita terlebih dahulu mengetahui hakikat belajar dan pembelajaran. Ya, tentunya kita harus tahu dulu apa itu belajar dan apa itu pembelajaran. Oke, baik, kita lihat di sini. Ya, di sini ada pengertian dari belajar. Ya, belajar adalah proses yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan beraneka ragam kompetensi, skill, dan sikap tersebut diperoleh secara bertahap dan berkesinambungan yang dimulai dari sejak bayi sampai tua melalui proses pengembangan. Nah, kita lihat kata kunci di sini. Mengapa pengembangan? Itu pertanyaannya. Kenapa pengembangan? Nah, di sini dikatakan pengembangan karena pada dasarnya setiap manusia itu sudah punya kompetensi, skill, dan sikap. Tetapi, apakah skill, kompetensi, dan sikap itu sudah baik dan sudah sesuai dengan keperluan kita di masa depan? Sehingga, bagaimana hidup manusia supaya menjadi baik? Makanya manusia itu perlu belajar. Nah, di sini dikatakan bahwa proses belajar itu dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Nah, artinya bahwa kita dari bayi sampai tua nanti kita akan tetap atau terus belajar. Nah, itu dikatakan bahwa manusia itu menjalankan proses belajar sepanjang hayat. Ya. Banyak kehidupan atau ilmu-ilmu kehidupan yang akan kita pelajari nanti. Baik itu di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal kita nanti. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat pengertian dari pembelajaran. Nah, bisa kita baca. Pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memungkinkan terjadinya proses belajar pada siswa. Kalau tadi belajar itu adalah kegiatannya, ya. Nah, pembelajaran apa? Pembelajaran adalah prosesnya atau cara kita belajar. Nah, dengan adanya pembelajaran, kita bisa merencanakan, ya, bisa memberikan tujuan, ya, untuk apa? Untuk proses belajar kita. Jadi bagaimana kita belajar, kapan kita belajar, apa yang diperlukan dalam belajar, itu dikatakan sebuah proses pembelajaran. Nah, jadi di sini kita sudah tahu ya apa itu belajar dan pembelajaran. Jadi dengan adanya pengertian dari dua hal ini, kita sudah dapat membedakan. Jadi kita tidak bingung lagi antara belajar dan pembelajaran, ya. Kalau belajar itu kegiatannya, pembelajaran itu prosesnya, ya. Nah, jadi kita bisa membedakan kedua hal itu. Oke, baik. Selanjutnya, ya, tadi kita sudah menjelaskan tentang pengertian belajar dan pembelajaran. Ternyata belajar itu punya ciri-cirinya, punya kriterianya. Apa itu? Yang pertama, ya. Yang pertama adalah belajar harus memungkinkan terjadinya perubahan perilaku pada diri individu. Nah, di sini dikatakan bahwa belajar itu harus ada perubahan. Perubahan seperti apa? Mungkin seperti yang sering kita dengarkan atau sering kita bicarakan bahwa proses belajar itu adalah dari tidak tahu menjadi tahu. Nah, itulah dikatakan perubahan tingkah laku. Nah, tingkah laku itu bukan hanya sikap, ya,
tetapi tingkah laku itu berupa kognitif, ya, pengetahuan, afektif, sikap, ya, kemudian psikomotorik, ya, keterampilan. Nah, adanya perubahan itu, misalnya apa? Kalau kognitifnya tadi saya bilang, dari tidak tahu menjadi tahu. Nah, afektifnya dari tidak baik menjadi baik, dari tidak peduli menjadi peduli, ya. Kemudian psikomotoriknya, ya, dari tidak bisa menjadi bisa, ya. Kalau misalnya saat kita kecil tidak bisa berjalan, dengan adanya belajar akhirnya kita bisa berjalan, ya. Tidak bisa bicara, belajar akhirnya bisa bicara. Nah, itulah dikatakan perubahan tingkah laku. Artinya jika ada sebuah perubahan, maka kita dikatakan sedang belajar, ya, atau mendapatkan hasil belajar. Nah, kemudian ciri-ciri belajar yang kedua, perubahan harus buah dari pengalaman, ya. Belajar harus buah dari pengalaman. Kenapa dikatakan begitu? Ya. Nah, mungkin kalian sering diajarkan atau ditanamkan oleh guru kalian prinsip yang begini, ya. I see, I remember, ya. Kemudian I do, I understand. Artinya bahwa ketika kamu melihat, kamu akan ingat, ya. Kemudian kamu lakukan dan kamu mengerti, paham, ya. Nah, jadi belajar itu merupakan dari hasil penginderaan kita, ya. Kita melihat menjadi pengalaman kita, akhirnya kita bisa, ya. Kita melakukan, ya, dengan indera peraba, ya. Kemudian indera pengecap atau kita berbicara, ya. Akhirnya kita mengerti. Makanya tadi saya bilang bahwa I see, I remember, kamu lihat dan kamu akan ingat. Itu hasil dari penginderaan. Kemudian I do, I understand. Nah, I do, I understand itu adalah pengalaman yang kita lakukan, sehingga dengan adanya pengalaman itu kita jadi mengerti, ya. Makanya dikatakan bahwa ciri-ciri belajar itu adalah harus dari buah dari pengalaman atau hasil dari pengalaman kita, ya. Oke, selanjutnya ciri-ciri belajar yang ketiga, yaitu perubahan harus bersifat menetap, tidak sementara, menetap, ya. Karena apa? Tadi kita tidak bisa, akhirnya kita menjadi bisa, ya. Harapannya bisa ini lama, ya, atau menetap, atau selamanya kita bisa, gitu, ya. Ya. Kemudian dari tidak tahu menjadi tahu. Nah, tahu ini harapannya menempel di pikiran kamu atau di otak kamu, ya, sehingga bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita, ya. Jadi sifatnya menetap. Nah, jika hasilnya menetap, artinya kamu berhasil dalam proses pembelajaran atau berhasil dalam belajar, ya, seperti itu. Oke, selanjutnya, ya, kalau tadi kita belajar sudah kita ketahui, kemudian pembelajaran sudah kita pahami, ya, ciri-cirinya pun sudah. Nah, sekarang dalam belajar ada teori-teori di situ, ya. Apa saja teori-teorinya? Itu yang pertama, teori behaviorisme atau teori behavioristik, ya. Kemudian yang kedua, teori kognitivisme atau teori kognitivistik, kemudian humanisme atau humanistik, kemudian konstruktivisme atau konstruktivistik. Oke, baik, sedikit saya akan memberikan pengertian dari 4 jenis teori belajar ini, ya. Yang pertama, teori behaviorisme, ya, teori yang kita akan bahas untuk hari ini, ya. Teori behaviorisme, yaitu teori ini menekankan proses belajar itu dari tingkah laku, ya, dari tingkah laku kita.
Ya. Kemudian ada teori kognitivisme, ya, atau dari pengetahuan anak-anak, ya. Nah, dalam teori ini, anak-anak atau siswa kita dianggap sudah punya pengetahuan dasar. Ya, jadi tugas kita adalah mengembangkan pengetahuan itu. Ya, atau kita mengaitkan pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang lama yang sudah dimiliki oleh siswa kita. Ya. Nah, kemudian teori yang ketiga yaitu teori humanisme. Nah, teori ini menekankan bahwa kita memanusiakan manusia. Ya, apa artinya? Artinya kita belajar itu dengan sikap-sikap kemanusiaan atau apa yang dimiliki oleh manusia. Ya. Nah, kemudian ada teori konstruktivisme. Nah, kalau tadi ya kognitivisme kita mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan lama. Nah, kalau teori konstruktivisme ini kita membentuk pengetahuan baru atau kita memberikan pengetahuan yang baru dengan cara membuat anak-anak itu menjadi kreatif, ya. Jadi kita membentuk, membangun atau mengembangkan kembali hal-hal yang baru yang selama ini tidak didapatkan oleh anak-anak, kita berikan itu. Ya. Oke. Baik, itu ya sedikit tentang jenis-jenis teori belajar. Nah, kemudian dari keempat jenis-jenis teori tadi, tentunya ada manfaat dari teori-teori belajar itu. Yang pertama, teori belajar itu membantu guru memahami bagaimana siswa belajar. Nah, maksudnya adalah dengan adanya teori itu kita dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak-anak itu. Ya, jadi bagaimana anak belajar itu kita tentukan teorinya bagaimana, seperti itu. Ya. Kemudian manfaat yang kedua, membantu proses belajar lebih efektif, efisien dan produktif. Ya, apa maksudnya? Ya, dengan adanya teori tadi, proses pembelajaran yang kita lakukan itu tepat sasaran. Itu tujuan utamanya. Kemudian yang ketiga, membimbing guru merancang proses pembelajaran. Nah, seperti saya bilang tadi bahwa dengan adanya teori-teori itu kita akan tahu dulu anak itu belajarnya bagaimana, seperti apa, sehingga kita dapat menyiapkan bahan-bahan atau kebutuhan yang diperlukan dalam proses pembelajaran nantinya. Ya. Kemudian yang keempat, membantu guru mengevaluasi proses, baik berupa perilaku gurunya serta hasil belajar siswa yang telah diberikan. Nah, kenapa perilaku guru juga harus dievaluasi? Terkadang proses pembelajaran yang kita lakukan tidak sesuai dengan keadaan siswa kita. Ya, padahal manfaat teori belajar itu seperti nomor 1 tadi, ya, membantu guru memahami bagaimana siswa belajar. Nah, kalau proses pembelajarannya tidak tepat sasaran, maka hasilnya pun nanti terhadap siswa itu tidak baik. Ya, makanya guru harus pintar-pintar dan mampu mengevaluasi diri sendiri dulu, baru mengevaluasi siswa-siswi kita nantinya. Sehingga proses yang kita berikan nanti bisa tepat sasaran, hasilnya efektif, ya, efisien dan produktif terhadap anak-anak, ya, seperti itu. Kemudian yang kelima, membantu guru mengetahui berbagai macam perilaku, ciri-ciri siswa dan menemukan cara untuk menyikapinya. Seperti saya bilang tadi, ya,
perlu adanya evaluasi tadi, yaitu kebutuhannya untuk yang nomor 5 ini ya. Kemudian nomor 6, membantu menyalurkan dan mengoptimalkan potensi masing-masing siswa. Ya. Jadi dengan tepat sasaran tadi, makanya nomor 2 itu harus lebih efektif, efisien dan produktif ya, sehingga optimal potensi anak-anak itu keluar ya. Jadi mereka lebih paham, lebih mengetahui dan lebih bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan mereka masing-masing nanti. Ya. Baik, nah, kita akan membahas tentang teori behavioristik atau behaviorisme. Teori yang pertama tadi. Ya. Oke, sebelum saya menjelaskan, sekarang tugas untuk anak-anak PGMI semester 2 di mata kuliah saya, yaitu mata kuliah teori belajar dan pembelajaran. Tugasnya adalah silakan buat resume atau buatlah tulisan tentang implementasi teori behavioristik dalam proses pembelajaran. Berikan juga contoh-contoh yang real ya. Dikumpulkan paling lama malam ini pukul 23.59 WIB ya, jangan telat. Itu tugasnya dikerjakan ya. Oke. Baik. Kita akan lanjut ke pengertian belajar menurut teori behavioristik. Ya, kita akan lebih dalam membahas tentang teori behavioristik atau behaviorisme ini. Ya. Oke. Menurut teori behavioristik, ya, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Ya. Nah, jadi ada interaksi antara guru dan siswa. Ya, antara stimulus dan respon. Apa interaksinya apa? Untuk merubah tingkah laku dari siswa-siswi kita. Ya. Kita lihat gambarnya seperti ini. Ya. Nah, interaksinya seperti ini. Kita lihat tanda panah itu artinya ada timbal balik. Kita memberikan stimulus, kemudian siswa merespon. Jadi ada timbal baliknya, ya. Jadi tanda panahnya itu berbalik, ya. Jadi dua arah. Jadi ada dari stimulusnya, ada dari responnya. Nah, apa stimulus dan respon itu? Ya, bisa kalian baca bahwa stimulus adalah apa saja yang diberikan guru ke siswa untuk membantu siswa belajar. Ya. Kemudian respon adalah reaksi atau tanggapan siswa dari stimulus yang diberikan. Nah, ya, apa contoh stimulusnya apa? Misalnya kita memberikan penjelasan materi. Ya, kita menjelaskan, itu stimulus. Kita memberikan media pembelajaran, itu stimulus. Ya, kita memberikan reward, itu stimulus. Ya, jadi stimulus itu apa saja yang dapat memacu siswa untuk belajar. Ya, itu stimulus atau dorongan seperti itu. Kemudian respon, apa respon itu? Reaksi siswa. Ya, contoh responnya apa? Anak-anak bertanya. Kemudian anak-anak menanggapi, memberikan saran, menjawab pertanyaan. Nah, itu respon yang diharapkan. Jadi ada interaksi di sana antara guru dan siswa atau antara stimulus dan respon. Ya. Jadi teori behaviorisme ini atau behavioristik ini, ya, dia menekankan pada perilaku kita tadi. Dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak baik menjadi baik. Nah, itulah teori behaviorisme atau behavioristik. Nah, kemudian kita lihat, ya, kita lihat pengertian teori belajar behavioristik menurut tokoh-tokoh di aliran ini.
Yang pertama itu ada Edward Lee Thorndike, ya, Edward Lee Thorndike. Dia mengatakan bahwa belajar adalah interaksi antara stimulus dan respon. Sama pengertian saya bilang tadi bahwa ada interaksi stimulus dan respon. Nah, itu bisa kamu lihat gambarnya, ada stimulus, kemudian proses pelajaran seperti apa, ada respon di situ. Kemudian ada juga penguatan supaya respon dan proses itu berjalan dengan baik, ya. Atau reinforcement-nya itu atau penguatan itu harus ada di situ penguatannya. Ya, itu menurut Edward Lee Thorndike. Kemudian ada G.B. Watson. Ya, dia mengatakan bahwa belajar adalah interaksi stimulus dan respon. Namun, stimulus dan respon yang dimaksud adalah harus berupa tingkah laku yang dapat diamati dan diukur. Nah, dia mengatakan harus dapat diamati dan diukur. Kalau kognitif bisa diukur, ya kan? Kalau psikomotorik bisa diukur dengan nilai sebagainya. Nah, afektif pun bisa diukur. Dengan cara apa? Diamati. Oh, dia selama ini tidak baik, ya. Kemudian dengan belajar menjadi baik. Nah, seperti itu. Ya, jadi bisa diamati dan dapat diukur, ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada Bursum Frederick Skinner. Ya, dia mengatakan bahwa hubungan stimulus dan respon melalui interaksi terhadap lingkungannya dapat merubah tingkah laku. Nah, jadi menurut dia itu bahwa lingkungan itu dapat merubah tingkah laku. Ya, kalau kita sering mendengar bahwa belajar itu tergantung lingkungan, seperti itu. Ya, kalau lingkungan jelek, orang akan bersifat jelek. Ada yang lingkungannya baik, orang akan menjadi baik. Tapi tidak semua seperti itu. Kalau dia tidak menjalankan proses belajar, maka lingkungan tidak dapat merubah. Jadi harus ada keinginan untuk berubah atau keinginan sendiri untuk berubah, seperti itu, gitu ya. Sehingga baru dikatakan bahwa lingkungan dapat merubah tingkah laku. Ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, ada faktor penting dalam behavioristik. Ya, apa itu faktor pentingnya? Yaitu faktor pentingnya adalah penguatan. Seperti yang saya bilang di teori siapa tadi? Yang pertama tadi yaitu adanya reinforcement-nya atau penguatan. Ya, kita lihat di situ, ya, ada dua jenis reinforcement, yaitu yang pertama positive reinforcement dan negative reinforcement. Ya, seperti apa? Kita lihat dulu pengertiannya. Ya, kalau positive reinforcement itu yaitu suatu tindakan penguatan yang dilakukan guru terhadap siswa secara terus-menerus sehingga dapat memperkuat ingatan terhadap materi belajar. Ya. Nah, kemudian yang kedua ada negative reinforcement, ya, atau penguatan yang dikurangi atau negatif penguatan yang negatif. Ya, apa itu? Ya, negatif reinforcement adalah suatu tindakan pengurangan stimulus dari guru untuk murid sehingga materi belajar yang disampaikan akan mudah terlupakan. Nah, jadi ada dua penguatan, ya. Penguatan ini adalah faktor yang sangat penting dalam proses belajar teori behavioristik atau behaviorisme ini. Bagaimana contoh penguatannya? Misalnya seperti ini, ya. Ketika siswa diberi tugas oleh guru, kemudian ketika tugasnya ditambahkan, maka ia semakin giat belajarnya, ya. Jadi makin banyak tugas yang diberikan seperti itu, harapannya siswa ini semakin giat belajarnya, ya. Itu yang positive reinforcement. Jadi stimulusnya banyak sekali itu. Diberikan stimulus, harapannya anak-anak itu menjadi belajar, ya. Itu penguatan yang positive reinforcement, ya.
atau kita memberikan reward atau pertanyaan-pertanyaan yang banyak itu, harapannya anak-anak menjadi belajar, kemudian ingatannya menjadi baik dan lama menempel ingatan tentang pengetahuan itu gitu ya. Nah, kemudian negative reinforcement ya, contohnya bila tugas-tugas dikurangi ya, dan pengurangan ini mampu meningkatkan aktivitas belajarnya, tetapi karena pengurangan stimulus itu atau pengurangan itu, akhirnya anak-anak hanya pendek ingatannya gitu, atau tidak melekat lama atau sementara saja. Jadi dia negatif penguatannya itu. Ya, jadi harapannya kita selalu melakukan stimulus atau penguatan itu secara terus-menerus seperti itu ya. Ya, jadi penguatannya itu mengarah ke yang positif, yang lebih baik seperti itu. Ya. Nah, jadi sekarang kita guru harus lebih banyak melakukan penguatan terhadap proses belajarnya. Ya, baik itu memberikan tugas terus ya. Tugasnya tapi berupa apapun yang baik dan bisa dijangkau oleh anak-anak, dan juga bisa melalui stimulus apapun itu ya. Stimulus yang mampu membuat anak-anak itu lebih giat belajarnya ya. Itulah penguatan. Ya, makanya faktor penting dari teori behavioristik itu adalah penguatan. Jadi ada positif reinforcementnya atau penguatan positifnya, ada penguatan negatifnya atau negatif reinforcementnya itu. Ya. Baik. Nah, itu ya sedikit tentang teori behavioristik itu. Tetapi ternyata teori behavioristik itu juga ada kelemahan di situ. Ya, sebelum saya akhiri itu saya akan menyampaikan sedikit kelemahan dari teori behavioristik. Ya, yaitu yang pertama, teori ini hanya fokusnya ke hasil. Dia tidak melihat prosesnya, tapi langsung melihat hasilnya saja. Ya, kemudian kelemahan yang kedua, siswa tidak mandiri. Karena apa? Karena dia menunggu stimulus terus dari gurunya ya. Kalau tidak ada stimulus dia tidak belajar. Itu kelemahannya. Kemudian yang ketiga, tidak melatih siswa berinovasi karena proses belajar ini berpusat pada guru. Seperti itu. Ya. Jadi bisa dikatakan bahwa ada sedikit celah di teori belajar behavioristik ini. Ya. Oke, baik. Itu saja ya penjelasan saya tentang teori belajar pembelajaran, khususnya teori behaviorisme ini. Ya, harapannya teman-teman semua atau adik-adik semua bisa memahami tentang teori belajar dan bisa menerapkannya ke dalam proses pembelajaran yang akan kamu lakukan nanti. Ya, baik, saya akhiri video hari ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.